Saya mau tanya Ustadz, Ya. tapi sebenarnya ini ada titipan pertanyaan nih dari Oke. teman saya. Oke. Katanya, tolong dong tanyain ke Pak Ustadz gimana ngadepin suami yang lupa sama anak istri gitu. Jadi sibuk tuh kerja cari uang, tapi kok kayaknya nggak prioritas ke keluarga gitu, lupa sama anak istri. Kumaha Jadi atuh kayak gimana? nyari uang buat keluarga tapi nggak punya waktu buat keluarga. Iya. Nah itu gimana tuh Ustadz? Ya, pertama waktu itu yang memanage kita, yang mengatur. Kita atur kapan buat kerja, kapan buat refreshing, kapan buat keluarga, kapan buat anak, kapan buat istri dan lain sebagainya. Kita yang diberikan hak mengatur waktu itu. Allah siapin waktunya, kita diberikan hak untuk mengatur waktu itu. Jam berapa, hari apa, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, kita diberikan kesempatan untuk memanage waktu demi waktu. Walaupun kemudian bisa saja waktu itu meleset disebabkan ada persoalan yang kita tidak bisa manage. Takdir itu kan nggak bisa di-manage. Pengennya hari Selasa kita berangkat misalnya jalan-jalan ke Ragunan dekat dari sini. Biar kata dekat, begitu mules nggak jadi berangkat. Mules yang datang. Walaupun Ragunan dekat dari sini nggak jadi berangkat. Jangan marah. Waktu udah diatur, di-manage, tapi kesempatan tidak datang karena ada persoalan yang tidak bisa dihindarin. Itu yang pertama. Yang kedua, lupa dalam artian tidak bertanggung jawab beda dengan prasangka kita. Seolah-olah kesibukan suami kita itu melupakan anak istri. Orang gak kerja aja dibilang lupa. Kau gak sadar suami? Lupa lu, ada anak ada istri. Kerja dong. Tuh gak kerja dibilang lupa. Pernah gak? Kejadian ada yang begitu tuh. Benar-benar. Lu keluar rumah, cari duit, kerja, bisnis. Lupa lu. Ada anak, ada istri. Tuh, nggak kerja bisa dibilang lupa. Begitu dia kerja, woi, lupa lu. Kerja mulu. Ada anak, ada istri. Terus yang dimaksud lupa nih yang mana? Lupa bukan berarti meninggalkan, meniadakan, melupakan. Tapi prasangka kita seolah-olah suami kita bekerja melupakan anak istri. Justru suami bertaruh dengan nyawa, kehidupan, capek lelahnya karena dia ingat anak istrinya. Kalau gua nggak ingat anak istri, mau ngapain? Gua banting tulang orang, peres keringat orang. Wah, banting tulang orang. Ya daripada banting tulang dia remuk. Iya. Ya, mau ngapain? Gua kerja dari pagi sampai malam, bertaruh nyawa, pulang jam 1 malam gua naik motor. Kalau ngantuk bisa kecelakaan. Kalau gua lupa sama anak bini, mau ngapain? Gua kerja mati-matian kayak begini. Tuh. Benar. Jadi Harus ngerti. asumsi orang kerja penuh semangat jangan dikonotasikan lupa dengan apa ya, prasangka buruk gitu. Iya, jadi negatif Tapi kan, thinking. iya ada yang bisa diukur Ustadz. Misalnya ya waktu ya bisa diukur kan. Misalnya habis 5 hari di kerjaan. Sabtu Minggu harusnya Di rumah. di rumah Betul. ada waktu untuk Nah. bersama. Tapi waktu itu tidak dipakai secara berkualitas. Mungkin Ya. tidur aja bisa. game. Ya, nge-game, diajak pergi nggak mau gitu. Jadi seakan-akan Seakan-akan. melupakan. Dia tidak punya keluarga. Betul, ya. Nah, ini namanya orang-orang lalai. Lalai terhadap waktu yang sudah diberikan oleh Allah, dan dia akan terpotong kata Imam Syafi'i karena waktu itu kesave seperti pedang. Orang yang tidak bisa memanfaatkan, maka dia akan terpotong dengan pedang itu sendiri. Tahu-tahu gara-gara di Sabtu Minggu yang mestinya punya kesempatan dia ngobrol sama anaknya, dia nggak gunain dengan baik. Anaknya pergi cari obrolan di luar. Begitu ngobrol di luar ternyata salah obrolan, salah tempat ngobrol, terjerumus. Satu hari kamu tidak gunakan dengan baik, kehidupan kamu telah dipotong ya oleh anak yang mencari kesempatan ngobrol bersama orang yang salah ternyata. Itu maksudnya. Padahal kalau kamu siapin 1 jam aja, kamu siapin 2 jam saja, kau lupakan sedikit dulu tuh game-gamemu itu. Kau ambil waktu buat anakmu bicara. Mungkin dia tidak pergi meninggalkanmu dan mencari tempat di luar sana, bercerita tentang apapun yang dia keluh kesahkan.
ternyata tempatnya salah, jawabannya pun ikut salah. Terpotonglah keadaanmu kelak. Waktumu habis hanya untuk membawa anakmu ke psikolog, membawa anakmu ke tempat-tempat yang ini mesti diruqyah nih, mesti disemprot nih, mesti ditiup nih, ini anak bangor nih, ini anak badung nih. Hanya karena 1 jam yang kau lalaikan, 1 jam itu merubah kehidupanmu dan terpotong semua rezekimu, kesempatanmu, kebaikanmu dan lain sebagainya. Itu maksudnya waktu itu seperti pedang. Kalau nggak dimanfaatin, dia akan memotong.